Bayangkan sebuah struktur yang begitu tinggi hingga menembus awan, berdiri tegak di tengah gurun pasir yang panas. Burj Khalifa, dengan ketinggian 828 meter, secara logika fisika seharusnya tidak mungkin berdiri. Di ketinggian ekstrim seperti itu, musuh utamanya bukanlah gravitasi yang menariknya ke bawah, melainkan angin ganas yang mencoba mematahkannya. Bagaimana mungkin sebuah jarum raksasa dari kaca dan beton ini bisa bertahan dari siksaan alam yang brutal setiap detiknya tanpa runtuh menimpa kota Dubai? Banyak orang mengira tantangan membangun gedung tertinggi adalah sekadar menumpuk batu bata lebih banyak. Itu salah besar. Ketika Anda membangun melebihi ketinggian 500 meter, aturan permainan berubah total. Gedung ini tidak diam. Ia bergerak, ia bernapas, dan ia bertarung melawan pusaran udara yang tak terlihat. Jika para insinyur salah perhitungan sedikit saja, bukan hanya kaca pecah yang terjadi, tetapi bencana struktural yang bisa menewaskan ribuan orang dalam sekejap mata. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik kulit kaca Burj Khalifa. Kita tidak hanya bicara soal kemewahan, tapi soal kejeniusan teknik sipil yang memanipulasi angin. Kita akan membahas mitos truk tinja yang legendaris, bagaimana cara memompa air ke lantai 163, dan teknologi vortex shading yang menyelamatkan gedung ini dari kehancuran. Siapkan diri Anda, karena kita akan mendaki ke puncak dunia sains konstruksi. Mari kita mulai dengan musuh nomor 1, angin. Di permukaan tanah, angin mungkin hanya mengacak-acak rambut Anda, tapi di ketinggian 800 meter, angin berperilaku seperti cairan padat yang menghantam dengan kekuatan palu godam. Masalah utamanya disebut vortex shading. Ketika angin menabrak benda persegi, ia tidak hanya lewat, tapi menciptakan pusaran udara bertekanan rendah di sisi belakang secara bergantian, kiri dan kanan, yang menyebabkan gedung bergoyang hebat. Goyangan ini bukan sekadar masalah kenyamanan penghuni yang bisa mabuk laut di apartemen mereka. Ini adalah masalah resonansi. Jika frekuensi pusaran angin ini selaras dengan frekuensi alami gedung, strukturnya bisa mengalami kegagalan katastrofik, persis seperti gelas kaca yang pecah oleh suara penyanyi opera. Tanpa solusi inovatif, Burj Khalifa hanya akan menjadi tiang bendera raksasa yang menunggu waktu untuk patah diterjang badai gurun. Namun sebelum kita masuk ke solusi teknisnya, kita harus memahami ambisi di baliknya. Dubai di awal tahun 2000-an ingin mengubah wajahnya. Dari sekadar pelabuhan dan tambang minyak, mereka ingin menjadi pusat pariwisata dunia. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum menginginkan sebuah ikon. Bukan sekadar gedung tinggi, tapi yang tertinggi, jauh melampaui Taipei 101 yang saat itu memegang rekor. Ini adalah pertaruhan reputasi nasional yang sangat mahal. Tugas mustahil ini diserahkan kepada firma arsitektur Skidmore, Owings Skidmore dari Chicago, dengan arsitek utama Adrian Smith dan insinyur struktur jenius Bill Baker. Mereka tidak bisa menggunakan desain gedung pencakar langit konvensional yang berbentuk kotak atau persegi panjang. Desain lama itu akan kalah melawan angin di ketinggian tersebut. Mereka butuh pendekatan yang radikal, sesuatu yang organik namun matematis. Tantangan pertama justru bukan di langit, tapi di dalam tanah. Dubai berdiri di atas pasir dan batuan sedimen lunak yang rapuh. Membangun gedung seberat 500.000 ton di atas pasir sama saja dengan mendirikan istana di atas bubur. Pondasi konvensional tidak akan bekerja karena tidak ada batuan keras yang cukup dangkal untuk menopang beban vertikal sebesar itu secara langsung. Insinyur harus menemukan cara agar gedung ini tidak tenggelam. Solusinya adalah friction piles atau tiang pancang gesek. Mereka menanam 192 tiang beton raksasa sedalam 50 meter ke dalam tanah. Namun, yang menahan gedung ini bukanlah ujung tiang yang menyentuh dasar, melainkan gaya gesek antara kulit tiang beton dengan pasir di sekelilingnya. Bayangkan seperti paku yang tertancap kuat di kayu, bukan ujung paku yang menahannya, tapi jepitan kayu di sekeliling paku itulah kuncinya.
Untuk melindungi beton pondasi ini dari air tanah yang sangat korosif dan asin di Dubai, mereka menggunakan sistem perlindungan katodik listrik dan campuran beton khusus yang sangat padat. Jika pondasi ini gagal atau korosi memakan tulangan bajanya, seluruh gedung bisa miring seperti menara Pisa, tapi dengan konsekuensi yang jauh lebih mematikan. Ini adalah pekerjaan bawah tanah yang tak terlihat namun vital. Sekarang kita naik ke atas. Bagaimana cara Adrian Smith dan Bill Baker mengalahkan angin? Jawabannya terinspirasi dari alam, yaitu bunga Hymenocaulis atau spider lily yang tumbuh di gurun. Desain Burj Khalifa memiliki tapak berbentuk huruf Y. 3 sayap tumbuh dari satu inti pusat. Bentuk Y ini memberikan stabilitas lateral yang jauh lebih baik daripada bentuk persegi atau lingkaran, bertindak sebagai kaki tripod yang kokoh menancap ke bumi. Namun rahasia terbesarnya adalah confusing the wind atau membingungkan angin. Perhatikan bahwa Burj Khalifa tidak rata dari bawah ke atas. Gedung ini memiliki teras-teras atau setbacks yang tersusun secara spiral dan asimetris. Lebar gedung berubah-ubah di setiap ketinggian. Ini bukan hanya estetika, ini adalah senjata aerodinamika utama mereka. Dengan bentuk yang tidak seragam ini, angin yang menabrak gedung tidak bisa membentuk pusaran vortex yang terorganisir. Di satu lantai, angin pecah ke kiri, di lantai atasnya pecah ke kanan dengan pola berbeda. Akibatnya, pusaran angin menjadi kacau dan lemah, tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersatu dan mengguncang gedung. Inilah yang disebut disorganized vortex shedding. Mereka menipu angin agar berkelahi dengan dirinya sendiri. Pengujian di terowongan angin wind tunnel membuktikan teori ini. Model awal yang lebih ramping bergoyang hebat, tetapi setelah desain spiral asimetris diterapkan, gedung menjadi sangat tenang. Bahkan dalam badai terburuk yang mungkin terjadi sekali dalam 100 tahun, puncak menara hanya akan bergoyang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Angka yang sangat kecil untuk struktur setinggi hampir 1 kilometer. Di balik kulit kaca yang cantik itu, terdapat tulang punggung yang disebut buttress core. Bayangkan sebuah inti heksagonal di tengah yang sangat kaku, lalu ada 3 sayap yang menyandar padanya untuk saling menopang. Ini mirip dengan bagaimana roket pendorong dipasang pada pesawat ulang-alik. Sistem ini memberikan kekakuan torsi, mencegah gedung terpuntir saat diterpa angin dari sudut miring. Mari bicara soal material. Memompa beton cair ke ketinggian 600 meter lebih adalah rekor dunia tersendiri. Beton biasa akan mengeras di dalam pipa sebelum sampai ke atas atau terpisah komponennya karena gravitasi. Mereka harus menciptakan campuran beton khusus yang super cair namun super kuat dan hanya bisa dipompa di malam hari karena suhu siang hari Dubai yang mencapai 40,50 derajat Celcius bisa merusak kimia beton. Suhu panas juga membuat masalah lain, pemuaian. Gedung setinggi ini bisa memuai dan menyusut secara signifikan antara siang dan malam. Cladding atau lapisan kaca eksteriornya dirancang tidak menempel kaku, melainkan memiliki toleransi gerak. Ada 24.000 panel kaca yang dipotong dengan tangan, masing-masing dirancang untuk memantulkan panas gurun yang ekstrim agar interior tidak berubah menjadi oven raksasa. Bagaimana dengan mitos truk tinja? Selama bertahun-tahun, internet percaya bahwa Burj Khalifa tidak punya sistem saluran pembuangan dan harus mengangkut limbah dengan truk setiap hari. Faktanya, saat pertama kali dibuka pada 2010, sistem pembuangan kota Dubai memang kewalahan menangani lonjakan kapasitas. Jadi untuk sementara, truk memang digunakan, tapi itu cerita lama. Sekarang gedung ini terhubung penuh ke sistem pembuangan kota yang canggih. Namun, mengelola air di ketinggian ini tetaplah mimpi buruk logistik. Anda tidak bisa memompa air langsung dari tanah ke lantai 163 dalam satu kali jalan. Tekanannya akan meledakkan pipa. Sistem air Burj Khalifa bekerja secara bertahap. Air dipompa ke tangki penampungan di beberapa lantai teknis yang tersebar di sepanjang gedung, lalu dipompa lagi ke atas. Ini seperti estafet air vertikal. Lantai-lantai teknis ini adalah jantung tak terlihat dari Burj Khalifa. Disinilah terdapat gardu listrik, pompa air, dan unit penanganan udara.
Tanpa lantai-lantai ini yang biasanya ditandai dengan warna kaca yang sedikit berbeda atau ventilasi, kehidupan di lantai atas tidak mungkin terjadi. Mereka juga berfungsi sebagai tempat perlindungan yang tahan api dan memiliki pasokan udara sendiri dalam keadaan darurat. Sistem pendingin udaranya juga unik. Udara di puncak gedung jauh lebih dingin dan bersih daripada di dasar Burj Khalifa. Menarik udara dari tingkat atas ini untuk didinginkan dan disirkulasikan ke seluruh gedung. Ini tidak hanya menghemat energi, tetapi juga memberikan kualitas udara yang lebih baik bagi penghuni. Bayangkan AC alami yang disediakan oleh atmosfer bumi itu sendiri. Lalu ada masalah membersihkan jendela. Dengan 24.000 jendela valuas permukaan setara 17 lapangan sepak bola, pembersihan manual biasa akan memakan waktu bertahun-tahun. Burj Khalifa memiliki sistem rel permanen yang tersembunyi di eksterior gedung. Mesin pembersih canggih keluar dari garasi tersembunyi di dinding, membawa kru pembersih pemberani yang bekerja di ketinggian mematikan. Meski begitu, butuh 3,4 bulan untuk membersihkan seluruh gedung satu kali. Satu hal yang sering dilupakan adalah efek cerobong asap atau stack effect. Udara panas cenderung naik. Di gedung setinggi ini, perbedaan tekanan udara antara dasar dan puncak bisa menciptakan aliran udara internal yang sangat kuat, seperti badai di dalam lift shaft. Pintu lift bisa macet atau bersiul keras karena tekanan ini. Insinyur harus merancang pintu kedap udara khusus valobi perantara untuk memutus aliran udara ini. Bicara soal lift, Burj Khalifa memiliki lift dengan jarak tempuh terpanjang di dunia. Namun, tidak ada satu lift pun yang bisa membawa Anda dari lantai dasar langsung ke lantai 163. Kabel baja akan menjadi terlalu berat untuk menopang dirinya sendiri jika terlalu panjang. Anda harus berganti lift di Sky Lobbies. Lift ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik, cukup cepat untuk membuat telinga Anda berdengung karena perubahan tekanan. Keamanan kebakaran adalah prioritas mutlak. Di gedung konvensional, kita disuruh lari ke bawah lewat tangga. Di Burj Khalifa, lari dari lantai 160 ke bawah adalah misi bunuh diri bagi fisik manusia rata-rata. Strateginya adalah defend in place. Gedung ini dibagi menjadi kompartemen-kompartemen tahan api yang bisa menahan api selama 2 jam, memberi waktu bagi penghuni untuk menuju ke lantai perlindungan terdekat sambil menunggu evakuasi. Burj Khalifa telah memegang rekor gedung tertinggi selama lebih dari 1 dekade. Mengapa belum ada yang mengalahkannya? Jeddah Tower di Arab Saudi direncanakan setinggi 1 km, tapi konstruksinya macet bertahun-tahun. Masalahnya bukan lagi pada teknologi, melainkan ekonomi. Membangun setinggi ini biayanya eksponensial, sementara ruang lantai yang bisa disewakan di bagian puncak semakin sempit karena struktur inti yang membesar. Ada batas teoretis seberapa tinggi kita bisa membangun. Frank Lloyd Wright pernah memimpikan The Illinois, gedung setinggi 1 mil 1,6 km. Secara material kita bisa melakukannya hari ini dengan teknologi Burj Khalifa, tapi tantangan logistik, transportasi vertikal lift, dan kenyamanan manusia menjadi penghalang utama. Apakah manusia benar-benar ingin tinggal di atas awan, terisolasi 15 menit perjalanan lift dari permukaan tanah? Burj Khalifa bukan hanya tumpukan beton, ia adalah bukti arogansi sekaligus kejeniusan spesies manusia. Ia mengajarkan kita bahwa dengan memanipulasi fisika seperti memecah angin dan memanfaatkan gesekan pasir, kita bisa menaklukkan rintangan alam yang tampaknya mustahil. Gedung ini adalah monumen kemenangan matematika atas kekuatan brutalisme alam. Jadi, lain kali Anda melihat foto Burj Khalifa, jangan hanya melihat kemewahannya. Lihatlah bentuk Y yang menahan badai, lihatlah teras spiral yang membingungkan angin, ingatlah ribuan tiang yang mencengkeram pasir di bawahnya. Ini adalah mesin raksasa yang diam, bekerja 24 jam sehari untuk tetap berdiri tegak demi kebanggaan manusia. Sebuah tipuan aerodinamika terbesar dalam sejarah. Menurut Anda, berapa lama rekor Burj Khalifa akan bertahan?
Apakah kita akan melihat gedung setinggi 1 kilometer dalam masa hidup kita? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati perjalanan teknik sipil ini, tekan tombol like dan subscribe untuk analisis megastruktur lainnya. Sampai jumpa di ketinggian berikutnya. Kembali ke detail interior, mari kita bahas soal spire atau puncak menara. Bagian paling atas Burj Khalifa bukanlah ruang yang bisa dihuni. Itu adalah struktur baja seberat 4.000 ton yang berfungsi sebagai penyempurna estetika dan pemancar telekomunikasi. Pemasangannya adalah salah satu prestasi teknik paling berbahaya karena harus dirakit di dalam gedung lalu didorong keluar menggunakan pompa hidrolik seperti pedang yang ditarik dari sarungnya. Spire ini juga menjadikan Burj Khalifa target empuk bagi petir. Dubai mungkin jarang hujan, tapi badai petir bisa sangat intens. Ujung menara dilengkapi dengan sistem penangkal petir canggih yang terhubung ke jaring grounding raksasa di pondasi. Sensor di seluruh gedung memantau aktivitas listrik atmosfer, menjadikan gedung ini sebagai penangkal petir raksasa yang melindungi area sekitarnya. Satu fakta menarik tentang konstruksi crane. Bagaimana cara menaruh crane di atas gedung tertinggi di dunia? Jawabannya, crane memanjat sendiri. 3 crane raksasa dipasang di inti gedung. Saat gedung naik, crane ini mengangkat bagian tubuhnya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi menggunakan sistem hidrolik. Setelah selesai, crane yang lebih kecil diangkat untuk membongkar crane besar, lalu crane yang lebih kecil lagi hingga yang terakhir dibongkar secara manual. Mari kita bicara tentang dampak lingkungan. Gedung sebesar ini tentu boros energi. Namun, kondensasi air dari sistem AC gedung ini sangat besar, mencapai 15 juta galon per tahun. Air ini tidak dibuang, melainkan dikumpulkan dalam tangki bawah tanah dan digunakan untuk menyiram taman lanskap di sekitar gedung. Sebuah upaya daur ulang yang cerdas di tengah gurun yang kering. Struktur podium di bagian bawah juga dirancang khusus. Ini adalah penahan beban angin dasar. Angin yang menabrak bagian bawah gedung seringkali menciptakan efek downdraft atau angin jatuh yang bisa melempar pejalan kaki. Lanskap dan struktur podium dirancang untuk memecah aliran angin ini sebelum mencapai level jalanan, memastikan pengunjung Dubai Mall tidak tertiup angin kencang saat berjalan keluar. Interior desain Burj Khalifa dipimpin oleh desainer Nada Andrik. Mereka menggunakan batu, kayu, dan karya seni lokal untuk memberikan jiwa pada monster beton ini. Tujuannya adalah menggabungkan warisan budaya Islam dengan estetika modern. Kaligrafi dan pola geometris Arab diintegrasikan ke dalam lobi dan koridor, mengingatkan penghuni bahwa mereka masih berada di Timur Tengah, bukan di pesawat luar angkasa. Salah satu tantangan tak terduga adalah perbedaan waktu matahari terbenam. Karena ketinggiannya, penghuni lantai 160 melihat matahari terbenam beberapa menit lebih lambat daripada orang di lantai dasar. Hal ini berdampak pada waktu berbuka puasa saat bulan Ramadan. Fatwa agama dikeluarkan bahwa penghuni lantai atas harus menunggu 2,3 menit lebih lama sebelum berbuka. Fisika gedung ini bahkan mempengaruhi ritual keagamaan. Kecepatan konstruksi Burj Khalifa sangat mencengangkan. Pada puncaknya, satu lantai baru selesai setiap 3 hari. Ini berkat sistem backcasting cetakan beton otomatis yang disebut auto climbing formwork. Cetakan ini bisa naik sendiri secara hidrolik tanpa perlu dibongkar pasang oleh crane, mempercepat siklus pengecoran secara drastis dan menjaga presisi vertikalitas gedung. Namun, kecepatan ini datang dengan harga mahal. Ribuan pekerja migran bekerja siang malam dalam kondisi panas ekstrim. Isu hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja menjadi bayang-bayang gelap dalam sejarah pembangunan megastruktur ini. Sebagai penikmat arsitektur, kita harus mengakui bahwa keajaiban ini dibangun di atas keringat dan air mata ribuan tenaga kerja tak dikenal. Pernahkah Anda bertanya bagaimana mereka memastikan gedung ini tegak lurus? Di ketinggian 800 meter, alat ukur biasa tidak akurat karena pergerakan gedung dan kelengkungan bumi. Mereka menggunakan sistem GPS canggih yang terhubung ke satelit untuk memantau posisi inti gedung secara real-time selama konstruksi. Penyimpangan beberapa milimeter saja langsung dikoreksi pada pengecoran lantai berikutnya.
Material kaca yang digunakan bukan kaca sembarangan. Kaca ini dilapisi prak tipis untuk memantulkan sinar UV, tapi tetap membiarkan cahaya masuk. Tanpa lapisan ini, biaya pendinginan akan melonjak 400%. Namun, lapisan perak ini membuat sinyal HP sulit masuk. Oleh karena itu, gedung ini dilengkapi dengan ribuan penguat sinyal internal agar penghuni tetap bisa update status dari atas awan. Armani Hotel yang berada di lantai bawah adalah salah satu hotel paling mewah di dunia. Giorgio Armani sendiri mengawasi setiap detail desain interiornya. Tidak ada sudut tajam di kamar hotel, semua melengkung mengikuti filosofi desain gedung. Ini menunjukkan bagaimana arsitektur makro mempengaruhi desain mikro interior, menciptakan kesatuan pengalaman visual dari luar hingga kepegangan pintu kamar mandi. Atmosfer di puncak Burj Khalifa sebenarnya cukup tipis. Tekanan udara di lantai 160 sekitar 10% lebih rendah dari di darat. Meskipun tidak berbahaya bagi orang sehat, lift bertekanan membantu tubuh beradaptasi saat naik dengan cepat. Insinyur medis harus berkonsultasi dalam desain sistem ventilasi untuk memastikan kadar oksigen tetap nyaman bagi semua orang, termasuk lansia dan anak-anak. Bagaimana jika terjadi gempa bumi? Dubai tidak berada di garis patahan utama, tapi gempa dari Iran sering terasa di sana. Burj Khalifa dirancang untuk menahan gempa hingga skala 7 Richter. Struktur intinya yang kaku namun fleksibel memungkinkan gedung bergoyang mengikuti gelombang gempa tanpa retak. Ingat, dalam gempa bumi, kaku itu rapuh, fleksibel itu kuat. Biaya pembangunan Burj Khalifa diperkirakan sekitar 1,5 miliar dolar AS Serikat. Angka yang fantastis, tapi sebenarnya murah jika dibandingkan dengan keuntungan branding yang didapat Dubai. Gedung ini menjadi pusat perayaan Tahun Baru Dunia, muncul di film Mission Impossible, dan menjadi simbol modernitas Arab. Return on investment ROI gedung ini bukan dari sewa kamar saja, tapi dari naiknya nilai properti di seluruh area downtown Dubai. Burj Khalifa juga memiliki perpustakaan tertinggi di dunia, kolam renang tertinggi, dan masjid tertinggi. Rekor-rekor ini diciptakan untuk memaksimalkan status ter gedung ini. Namun, mengoperasikan kolam renang di ketinggian itu punya tantangan sendiri. Air bisa tumpah jika gedung bergoyang terlalu kuat. Desain kolam dilengkapi dengan wave breakers atau pemecah ombak internal untuk meredam guncangan air. Sistem pencahayaan LED di fasad gedung adalah salah satu layar terbesar di dunia. Ribuan lampu LED dipasang di bingkai jendela, tidak menghalangi pandangan dari dalam, tapi mampu menampilkan gambar resolusi tinggi dari luar. Sistem ini harus tahan terhadap panas, debu, dan angin kencang. Kabel-kabelnya dilindungi secara khusus agar tidak terkelupas oleh gesekan angin yang konstan. Salah satu tes paling krusial adalah Wind Tunnel Aeroelastic Model. Mereka membuat model gedung yang sangat detail, lengkap dengan sensor tekanan di ratusan titik, lalu menembaknya dengan angin dari 36 arah berbeda. Data inilah yang menentukan orientasi gedung. Ternyata, memutar posisi gedung beberapa derajat saja bisa mengurangi beban angin secara signifikan. Arah hadap Burj Khalifa ditentukan oleh angin, bukan oleh pemandangan. Pondasi rakit yang menopang gedung ini adalah salah satu pengecoran beton terbesar dalam sejarah. Ketebalannya mencapai 3,7 meter. Saking tebalnya, panas yang dihasilkan dari reaksi kimia pengerasan beton bisa membuat retak. Mereka harus mencampur es batu ke dalam adukan beton dan memantau suhu inti beton dengan sensor termal selama masa pengerasan curing agar matang dengan sempurna. Burj Khalifa memiliki BMS atau Building Management System yang super cerdas. Ribuan sensor memantau segalanya. Suhu, kelembaban, kualitas udara, konsumsi listrik hingga getaran struktur. Jika ada pompa yang rusak di lantai 100, teknisi di ruang kontrol bawah tanah sudah tahu sebelum penghuni menyadarinya. Ini adalah otak digital yang mengendalikan tubuh beton raksasa. Taman di sekitar Burj Khalifa juga dirancang dengan tema Hymenocaulis. Pola jalan setapak va kolam air meniru bentuk bunga tersebut jika dilihat dari atas. Ya, ini menciptakan harmoni visual antara gedung va lingkungannya
Selain itu, taman ini berfungsi sebagai zona penyangga keamanan area evakuasi jika terjadi keadaan darurat, menjauhkan kerumunan dari dasar gedung. Kecepatan lift ganda double decker elevators adalah solusi cerdas untuk menghemat ruang. Satu lift membawa penumpang ke lantai ganjil, dua kabin di atasnya membawa ke lantai genap. Ini menggandakan kapasitas angkut tanpa menambah jumlah lubang lift yang memakan ruang lantai berharga. Namun, sinkronisasi kenyamanan penumpang di kedua kabin adalah tantangan teknik yang rumit. Banyak yang bertanya, apakah Burj Khalifa bisa runtuh? Secara teoretis, umur desain struktur beton bertulang adalah 100 tahun. Namun dengan perawatan yang tepat bisa bertahan jauh lebih lama. Musuh jangka panjangnya adalah karbonasi beton, korosi baja. Tim pemeliharaan terus-menerus melakukan inspeksi non-destruktif menggunakan USG Sinar X untuk mengecek kesehatan tulang gedung. Selama badai pasir, Burj Khalifa menghilang dari pandangan. Debu gurun sangat abrasif, bisa menggores kaca. Kaca eksterior harus memiliki kekerasan tertentu untuk menahan abrasi ini. Selain itu, seal atau karet penutup antar kaca harus tahan terhadap kekeringan ekstrim agar tidak getas bocor. Perawatan seal ini adalah salah satu biaya operasional terbesar gedung. Burj Khalifa juga menjadi laboratorium hidup bagi para ilmuwan. Data pergerakan gedung perilaku angin di ketinggian ini sangat berharga untuk merancang gedung masa depan. Sensor akselerometer yang dipasang di puncak memberikan data real time tentang bagaimana gedung merespons gempa jauh atau badai lokal, membantu menyempurnakan kode bangunan internasional. Seni instalasi World Voices di lobi residensial adalah fitur unik, terdiri dari 196 piringan simbal berlapis emas yang ditetesi air dari langit-langit, menciptakan suara alami yang menenangkan. Ini bukan hanya hiasan, tapi juga cara untuk menutupi suara latar belakang white noise dari sistem mekanikal gedung, memberikan privasi akustik di area lobi yang luas. Logistik sampah juga menarik. Sampah dari lantai atas tidak dijatuhkan begitu saja lewat chute lorong sampah, karena gravitasi akan membuat kantong sampah menjadi peluru berkecepatan tinggi yang bisa meledak di bawah. Ada sistem retarder atau penghambat laju di dalam lorong sampah untuk mengontrol kecepatan jatuh, memastikan sampah sampai di ruang pemadatan dengan aman. Burj Khalifa memiliki gardu induk listrik sendiri di dalamnya. Kebutuhan listriknya setara dengan sebuah kota kecil. Kabel tegangan tinggi ditarik vertikal melalui shaft khusus. Tantangannya adalah berat kabel itu sendiri. Kabel tembaga sangat berat, jika digantung bebas sepanjang 800 meter, ia akan putus oleh beratnya sendiri. Kabel-kabel ini diklaim setiap beberapa meter untuk mendistribusikan beban. Ada cerita menarik tentang base jump. Pada tahun 2010, 2 orang melompat dari pucuk gedung dengan izin resmi, memecahkan rekor dunia. Namun, ini menimbulkan pertanyaan keamanan, bagaimana mencegah orang nekat memanjat atau melompat ilegal. Sistem keamanan perimeter kamera pengawas canggih dengan AI mendeteksi gerakan aneh di fasad gedung untuk mencegah aksi Spider-Man yang tidak diinginkan. Beban pendinginan terbesar datang dari atap-atap teras. Lantai atap ini menyerap panas matahari langsung. Insinyur menggunakan material atap dengan albedo tinggi atau daya pantul tinggi serta lapisan isolasi tebal untuk mencegah panas merambat ke lantai di bawahnya. Tanpa ini, apartemen di bawah teras akan jauh lebih panas boros energi. Air mancur Dubai Fountain di kaki gedung juga terintegrasi dengan sistem gedung. Meskipun terlihat terpisah, manajemen air energi mereka saling terhubung dalam satu kawasan downtown Dubai. Pertunjukan air mancur ini juga berfungsi menambah kelembaban mikro di area sekitar dasar gedung, sedikit membantu menurunkan suhu lingkungan di sore hari. Struktur baja di puncak spire memiliki masalah pemuaian termal yang berbeda dengan struktur beton di bawahnya. Baja memuai lebih cepat daripada beton. Sambungan antara bagian beton baja dirancang dengan expansion joints yang rumit agar kedua material ini bisa bergerak independen tanpa saling menghancurkan saat suhu berubah drastis.
Burj Khalifa bukan hanya gedung, tapi kota vertikal. Ada zona hunian, zona korporat, zona hotel, dan zona wisata. Setiap zona memiliki lobi dan akses lift terpisah untuk menjaga privasi dan keamanan. Pengaturan arus lalu lintas manusia, human traffic flow ini sangat krusial agar penghuni VIP tidak berdesakan dengan ribuan turis yang ingin ke dek observasi. Dek observasi at the top di lantai 124 fase 148 adalah mesin uang utama. Desain dek ini harus memperhitungkan beban hidup live load yang sangat fluktuatif. Saat ribuan orang berkumpul di satu sisi untuk melihat sunset, beban menjadi tidak seimbang. Struktur lantai cantilever di sana diperkuat secara ekstra untuk menahan beban kerumunan yang bergerak. Kaca Burj Khalifa harus dibersihkan terus-menerus, tapi bagaimana jika mesin pembersih macet di tengah jalan? Prosedur penyelamatan darurat sudah disiapkan. Ada tim khusus yang bisa rapel dari atas atau memanjat dari jendela darurat terdekat untuk menyelamatkan pembersih jendela yang terjebak. Latihan penyelamatan ini dilakukan secara berkala. Apa pelajaran terbesar dari Burj Khalifa untuk dunia konstruksi? Bahwa bentuk aerodinamis adalah kunci untuk ketinggian ekstrim. Gedung kotak masa lalu sudah usang. Masa depan pencakar langit adalah bentuk-bentuk organik, spiral, vatirus yang berdamai dengan angin. Burj Khalifa telah mengubah standar buku teks arsitektur selamanya. Teknologi buttress core yang ditemukan Bill Baker kini digunakan di banyak gedung super tall lainnya, termasuk Jeddah Tower. Ini adalah warisan intelektual yang lebih berharga daripada gedung itu sendiri. Sistem ini memungkinkan kita bermimpi membangun gedung setinggi 1 mil atau bahkan lebih, selama kita punya uang dan alasan untuk melakukannya. Namun, kritik lingkungan semakin tajam. Membangun menara kaca di gurun pasir dianggap tidak berkelanjutan, unsustainable di era krisis iklim. Masa depan arsitektur mungkin bukan lagi soal siapa yang tertinggi, tapi siapa yang paling hijau. Gedung tinggi masa depan mungkin akan terbuat dari kayu olahan mass timber atau memiliki hutan vertikal, bukan sekadar kaca fabaja. Burj Khalifa juga memicu perlombaan senjata arsitektur di Asia dan Timur Tengah. China, Arab Saudi, dan negara-negara lain berlomba ingin merebut gelar tersebut. Ini mengingatkan kita pada pembangunan katedral di Eropa abad pertengahan. Setiap kota ingin menaranya paling dekat dengan Tuhan. Dorongan ego manusia ini adalah bahan bakar utama inovasi teknik sipil. Apakah kita akan melihat Sky City? Konsep kota yang sepenuhnya berada di dalam satu gedung raksasa di mana orang lahir, sekolah, bekerja, tua tanpa perlu turun ke tanah. Burj Khalifa adalah prototipe awal dari konsep ini. Dengan populasi dunia yang terus memadat, densitas vertikal mungkin menjadi satu-satunya solusi logis di masa depan. Kembali ke realita, biaya perawatan Burj Khalifa sangatlah besar. Jutaan dolar per tahun hanya untuk listrik, air, dan pembersihan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Apakah gedung ini akan tetap terawat 50 tahun lagi, atau akan menjadi monumen terlantar jika ekonomi Dubai berubah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun saat ini Burj Khalifa adalah simbol stabilitas dan kemajuan. Ia telah bertahan dari badai pasir, krisis finansial 2008, dan pandemi. Ia berdiri sebagai mercusuar harapan bahwa dengan visi yang kuat dan eksekusi teknik yang presisi, hal yang mustahil bisa menjadi nyata. Ini adalah inspirasi bagi setiap insinyur muda di seluruh dunia. Satu detail terakhir, puncak gedung ini bisa dilihat dari jarak 95 km. Bagi pelaut di Teluk Persia, Burj Khalifa berfungsi seperti mercusuar modern. Ini menunjukkan betapa dominannya struktur ini terhadap geografi sekitarnya. Ia bukan lagi sekadar gedung, ia adalah fitur topografi buatan manusia. Kita telah membahas pondasi, angin, air, dan struktur. Kesimpulannya, Burj Khalifa adalah mesin yang sangat kompleks. Ia menipu angin dengan bentuknya, ia mencengkeram pasir dengan gesekan, dan ia melawan gravitasi dengan beton mutu tinggi.
Setiap inci dari 828 meternya adalah hasil pemikiran ribuan otak manusia terbaik. Keberadaan Burj Khalifa menantang kita untuk bertanya apa selanjutnya, apakah jembatan Selat Sunda atau lift luar angkasa? Prinsip-prinsip fisika yang diterapkan di sini, aerodinamika, material science, geoteknik adalah dasar yang sama untuk proyek-proyek gila berikutnya. Kita baru saja menggaruk permukaan dari apa yang mungkin dicapai oleh teknik sipil. Terima kasih telah menemani saya membedah rahasia Burj Khalifa. Dari lumpur pondasi hingga ujung petir di angkasa, perjalanan ini membuktikan bahwa batas kemampuan manusia hanyalah imajinasi fahukum fisika. Jika Anda adalah calon insinyur, jadikan ini motivasi. Jika Anda penikmat keajaiban dunia, jadikan ini apresiasi. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda belajar sesuatu yang baru hari ini. Algoritma YouTube bekerja mirip seperti angin. Kita butuh bantuan Anda untuk mendorong video ini agar tidak runtuh dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Kami punya video lain tentang jembatan terpanjang di dunia Terowongan bawah laut yang tak kalah menarik. Klik di sini untuk melanjutkan petualangan teknik sipil Anda. Pengetahuan adalah satu-satunya struktur yang tidak akan pernah runtuh